Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Batak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Syarif Derisnya Maharani dari nomor urut 31. Di sini saya akan membacakan bagian awal dari perlawanan rakyat Batak. Perang Batak itu sendiri merupakan perang antara kerajaan Batak melawan Belanda yang terjadi pada tahun 1878 hingga tahun 1907. Perang ini berlangsung selama 29 tahun. Pemerintah kolonial Belanda mampu menguasai wilayah Sumatera pada pertengahan abad ke-19, kecuali pada daerah Aceh dan Tanah Batak. Interaksi Belanda dengan orang Batak mulai terjadi sekitar tahun 1870. Pada masa itu, kaum misionaris atau pendakwah Kristen melakukan penyebaran agama Kristen di Batak. Perkenalkan, nama saya Rifana Ramadhani Putri, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya perang Batak. Sisingamangaraja 12, Raja Batak, menolak adanya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda. Dia khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Dalam buku Perang Batak, Perang Sisingamangaraja 1972 karya O.L. Nabitutu disebutkan bahwa upaya penolakan kristenisasi di Batak dilakukan Sisingamangaraja dengan cara mengusir Zendim atau organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada 1877. Perkenalkan, nama saya Rasa Negara, absen 33. Jalannya peperangan. Para misionaris meminta perlindungan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk menanggapi pengusiran yang dilakukan Sisingamangaraja. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Gaya Raja, pedalaman Sumatera Utara, dan bergabung dengan kaum misionaris. Kedatangan Belanda di wilayah Batak memprovokasi Sisingamangaraja dan mengumumkan perang pada 16 Februari 1878 dan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda. Dalam buku Nasional Jilid 4 1984 karya Marwati Janet Puspanegoro, pasukan Sisingamangaraja bergabung dengan pejuang Aceh pada Desember 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Aliansi Sisingamangaraja dan Aceh berhasil menduduki wilayah dalaman Sumatera Utara. Namun pada saat masuk ke kota, pasukan ini digagalkan atau dipukul mundur oleh Belanda. Perang Batak antara pasukan Sisingamangaraja dan Belanda berjalan seimbang selama tahun 1880-an. Serangan Sisingamangaraja pada Agustus 1889 mampu menduduki daerah Lobutalu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Namun pendudukan Lobutalu tidak berlangsung lama, karena Belanda kembali mendatangkan bantuan dari Padang untuk merebut wilayah tersebut. Akhir perlawanan. Perlawanan Sisingamangaraja dalam Perang Batak mulai meredup semenjak wilayah Hutapaong diduduki oleh Belanda pada September 1889. Pasca pendudukan Hutapaong, Belanda terus memburu Sisingamangaraja dan pasukannya hingga terjadi pertempuran di daerah Tambak. Dalam pertarungan tersebut, pasukan Batak mengalami kekalahan dan melarikan diri menuju Herion. Belanda terus melacak arah pelarian Sisingamangaraja dan pasukannya. Bahkan pihak Belanda menggunakan orang-orang Senegal Afrika untuk membantu dalam pelacakannya. Tahun 1907, Belanda mampu mengepung Sisingamangaraja 12 di daerah Dairi. Namun ia tak mau menyerahkan diri. Sisingamangaraja beserta pasukannya bertarung hingga titik darah penghabisan terakhir dan meninggal dunia pada pengepungan tersebut. Perkenalkan, nama saya Winda Sri Fajarwati, absen 36. Saya akan membacakan bagian ke-6 yaitu dampak.
Batak tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan rumah saja, namun juga berdampak pada berbagai bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bidang politik. Seluruh daerah di Tapanuli dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kedua, bidang ekonomi. Belanda memonopoli atau menguasai perdagangan di Tapanuli, terutama hasil perkebunan. Yang ketiga, bidang sosial. Tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas sehingga menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.